Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini saya akan uraikan tafsir surat Al-Baqarah ayat 8, 9 dan 10. Sebagaimana di awal disampaikan bahwa manusia itu terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah, baik zahir maupun batin. Diuraikan ciri-cirinya di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 5. Kemudian yang kedua, kelompok tidak beriman, baik zahir maupun batin, luar dalam, yaitu diungkapkan di dalam Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Pada minggu kemarin sudah disampaikan, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Nah, sekarang ada kelompok yang ketiga, yaitu orang yang memperlihatkan dengan perilaku dan perbuatan sebagai orang beriman, tetapi sebenarnya di dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Ya, siapa dia? Dia itu adalah orang munafik. Nah, orang munafik ini diuraikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah dalam 13 ayat. Dari ayat 8 sampai dengan ayat 20. Berarti ada 13 ayat yang akan menguraikan perilaku ataupun ciri-ciri orang munafik. Nah, orang-orang munafik ini bukan hanya hidup di zaman Nabi, tapi sampai akhir zaman pun pasti akan muncul. Nah, oleh karena itu, ini perlu diketahui oleh kita. Jangan-jangan orang di samping kita, di depan kita, bahkan kita sendiri termasuk ke dalam golongan orang yang hampir mirip dengan sifat-sifat orang munafik di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini disebutkan ada 2 atau 3 ciri orang munafik.
dari ayat 8 sampai dengan 10 ini. Nanti di ayat 11, 12, kemudian 13, 14 dan seterusnya sampai 20 akan muncul ciri-ciri orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada orang yang berkata amanna billah wa bil yaumil akhir. Mereka dengan lisannya mengatakan kami beriman kepada Allah dan juga kami percaya kepada adanya hari akhir. Tapi oleh Allah dibantah, wa ma hum bimu'minin. Mereka sama sekali bukanlah orang yang mukmin. Para hadirin rahimakumullah. Nah, di sini dapat kita lihat ciri orang munafik yang pertama itu dengan lisannya mengatakan bahwasanya mereka itu beriman, padahal di dalam hatinya justru tersimpan ya api kekufuran. Di dalam Al-Quran banyak sekali diungkapkan orang-orang munafik itu. Orang munafik itu diantaranya mudzabdzabina baina dzalika, la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Mereka itu adalah orang yang bimbang, orang yang la ilaha ulai, tidak masuk ke dalam orang mukmin, wala ilaha ulai juga tidak masuk ke dalam kelompok orang-orang kafir. Muzabzab, ya, itu orang linglung. Nah, oleh karena mereka menyembunyikan kekufuran, ini lebih berbahaya daripada orang yang kufur bolongkotan, kufur asli, ya. Sehingga karena mereka ini, ya, itu lebih berbahaya daripada orang kafir yang asli, yang terang-terangan, maka azabnya pun lebih berat daripada orang kafir asli. Di dalam suatu ayat dikatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu dia berada di dalam dasar yang paling bawah, ya, di dalam api neraka. Itulah ya kriteria ataupun akibat dari kemunafikan. Para hadirin rahimakumullah. Nah, di sini Allah mengungkapkan dengan kalimat wa minan nasi, sebagian dari manusia. Manusia munafik itu mengatakan amanna billah. Ya. Ketika berjumpa dengan sahabat Nabi di hadapan Nabi, oh tenang, kami itu beriman kepada Allah, percaya adanya Tuhan Allah, percaya juga adanya hari kemudian. Ya, yaumul akhir itu hari kemudian yang disebut yaumul akhir dalam berbagai tafsir, yaitu hari di mana terjadinya kebangkitan manusia dari alam kubur kemudian digiring masuk ke dalam ke alam barzakh, ke alam mahsyar, lalu nanti tidak ada berujung, ya, yang ahli surga masuk ke surga, ahli neraka masuk ke dalam neraka. Itu disebut dengan yaumul akhir. Nah, mereka mengatakan demikian, tapi pernyataan mereka dibantah oleh Allah. Wa ma hum bimu'minin. Bantahan ini luar biasa. Wa ma hum bimu'minin itu bantahan yang benar-benar menafikan keimanan sama sekali pada orang-orang munafik. Hal ini terlihat dari struktur kata. Ya, mereka sama sekali bukan orang mukmin. Ya, ini pernyataan yang tegas dari Allah kepada munafik tadi. Para hadirin rahimakumullah, ada sedikit rahasia kalimat amanah yang diucapkan oleh munafik dan ucapan Allah wa ma hum bimu'minin. Kita bisa bandingkan kalimat dia menyanyi,
Itu kalimat yang berbentuk kata kerja. Dia penyanyi. Mana yang lebih kuat bobotnya tentang sifat nyanyi ini? Apakah dia menyanyi atau dia penyanyi? Pasti kita akan beranggapan bahwasanya kalau dia menyanyi hanya sewaktu-waktu dan itu bukan profesi. Tapi kalau dia penyanyi, dengan tegas mengatakan bahwa dia memang sudah memiliki profesi sebagai penyanyi. Nah, demikian dengan ayat yang diungkapkan oleh munafik, kami beriman. Ya, ini sama dengan kalimat dia menyanyi. Artinya hanya sewaktu-waktu saja imannya itu. Tergantung situasi. Kalau menguntungkan ya dimunculkan kalimat tersebut. Kalau tidak ya tidak. Makanya hanya dalam lisan saja, tidak dalam hati, diungkapkan oleh amanah. Nah, oleh Allah, iman yang tadi hanya sewaktu-waktu saja langsung dibantah. Wa ma hum bimu'minin. Mereka itu sama sekali bukan orang yang beriman. Ini sama dengan kalimat mereka bukan penyanyi, dibantah. Ya. Itu ini sebagai perbandingan kata. Makanya ada rahasia dalam amanna billahi wa bil yaumil akhir dengan bantahan dari Allah, wa ma hum bimu'minin. Nah, para hadirin rahimakumullah, berikutnya apa yang menyebabkan mereka itu sampai berani mengatakan amanna billah wa bil yaumil akhir? Ayat berikutnya, ayat 9, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka itu adalah ingin menipu. Nah, ini yukhadi'u itu menipu. Ya. Menipu itu kan suatu ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ingin mencelakakan kepada orang yang ditipunya. Nah, saking bodohnya orang munafik sampai-sampai dia mau menipu Allah. Disangkanya Allah itu tidak tahu tentang kelakuan mereka. Waladina amanu, dan juga mereka menipu kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, yaitu sahabat-sahabat Nabi. Nah, apa bentuk tipuan orang munafik kepada Allah? Ya, mereka memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran, seolah-olah Allah itu tidak tahu ya tentang isi hati mereka. Ya, tujuannya apa? Memperlihatkan keimanan itu supaya jiwa mereka, raga mereka terlindungi. Jadi tidak dianggap non-muslim yang harus diperangi ketika berperang. Oh, ini jangan, walaupun kelakuannya kayak gini, ini kan ngaku iman. Dah, selamatkan, tidak boleh diganggu. Yang kedua, supaya nanti ketika umat Islam perang kemudian mendapatkan ghanimah, rampasan perang, kebagian jatah. Ayam meureun cenah kita. Sautik mah itu munafik tah. Nah, bukan kepada orang yang mengatakan demikian. Jadi munafik itu tujuannya menipu itu untuk mendapatkan perlindungan nyawa, mendapatkan harta. Kemudian tidak itu saja, dia dengan bebas bisa masuk kemana saja dan bisa memata-matai keadaan umat Islam. Ya, bahkan ketika menikah pun dengan wanita muslimah diperbolehkan, karena lisannya sudah mengatakan, ya, amanna billah wa bil yaumil akhir. Nah, ini bentuk yang tipuannya dilakukan oleh mereka kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Kemudian mereka juga menipu orang-orang yang beriman. Ya. Gitu. Mereka menipu orang beriman bagaimana? Tipuan yang diperlihatkan oleh mereka kepada orang beriman adalah mereka, ya, disebutkan idharum lahum anum ikhwanuhum fil aqidah. Menipu orang beriman dengan memperlihatkan kepada para sahabat Nabi, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, aku ini bersaudara.
Ini ayat ini diturunkan dalam satu tafsir, ya. Orang-orang munafik diantaranya Abdullah bin Ubay namanya. Datang kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar Siddiq. Amanna, kami beriman. Kau ada sahabat kami. Berjumpa dengan Umar, dia memuji Umar. Dia memuji kepada Umar. Ya Umar Faruq. Al-Fariq bainal haq wal batil. Yang memisahkan yang hak dan batil. Aku ini adalah saudaramu. Terus sampai dengan Utsman, sampai dengan Ali. Namun ketika ketemu dengan Ali mentok. Ittaqillah wala tunfik. Yang benar iman itu, jangan munafik kamu. Wah, kaget juga, Pak. Ya, gitu. Ali itu kan lain. Nah, dia memperlihatkan kalian bersaudara. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, itu bentuk tipuan yang dilakukan oleh mereka. Jadi ucapan yang diucapkan amanah billahi wa bil yaumil akhir itu adalah sebagai bentuk tipuan yang dilakukan oleh mereka kepada Allah dan juga kepada orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana tipuan itu? Apakah akan mengena kepada Allah dan orang beriman? Dibantah oleh Allah, wa ma yahda'una illa anfusahum. Tidaklah tipuan itu kecuali akan mengena kepada dirinya sendiri. Ya. Jadi mereka sama sekali tidak berhasil menipu Allah dan orang beriman. Justru tipuan itu akan kembali kepada diri sendiri. Ada pepatah mengatakan, kalau orang menipu kepada seseorang dan orang yang ditipu tahu bahwa dia menipu, maka kerugian akan datang kepada si penipu sendiri. Ya, ada orang yang lewat telepon, bapaknya ini tahu kan? Nah, orang ini mau menipu, dari ini terus saya kira, ujung-ujungnya ya, saya nipu aing, goblok, waduh, kaget kan, anu gimana, anu udah nipu kan, teman saya nih, terus saya dilayani, ada seorang tentara polisi ditipu ke tukang nipu telepon, terus saya dilayani, terus di mana ketemuannya, di anu, siap, tuturkan deh, bahkan jadinya gitu nya. Barang setempat tewak bergol. Tak kira-kira begitu ungkapannya. Jadi tipuan itu tidak akan merugikan kepada Allah. Tuhan itu akan kembali kepada siapa? Kepada diri sendiri. Ya. Nah, namun wa ma yash'urun, mereka tidak merasa, tidak menyadari ya bahwa tipuan itu akan kembali kepada diri sendiri. Jadi dengan kata lain, hadirin rahimakumullah, orang munafik ini punya watak. Watak apa? Watak nipu. Culas. Ya. Tah ayeuna lamun ama aya jalmi kos kitu di mana wae ya. Gitu. Adanya di sini, di sana, di mana wae gitu. Ketika melakukan penipuan, tong jauh-jauh eta munafik. Munafik. Seorang pebisnis, pedagang, nipu ke konsumen, munafik. Ya, seorang pimpinan menipu kepada bawahan, munafik. Itu entos. Ya, dan perlu dicatat bahwasanya di sini disebutkan wa may yahda'una illa anfusahum, tidaklah tipuan itu akan kembali bahayanya kepada diri sendiri. Nah, berarti hati-hati. Kalau kita atau seseorang melakukan penipuan, jelas nanti penipuan itu lambat laun pasti tanpa disadari oleh orang yang menipu akan kembali bahayanya kepada dirinya sendiri. Sekali sukses nipu, dua benang, tilu aman nyaman, nanti pada suatu saat ya ada istilah sepandai-pandainya tupai melampat pasti akan jatuh juga. Ini sudah merupakan sunatullah. Jadi nggak akan mungkin orang yang menipu akan sukses di kemudian hari. Sebab Allah mengatakan, wa ma yahda'una illa anfusahum. Tidaklah tipuan itu kecuali akan mengena kepada dirinya sendiri. Tapi wa ma yash'urun, mereka tidak menyadari, tidak merasa. Nah, para hadirin rahimakumullah, di sini Allah mengungkapkan kalimat wa ma yash'urun. Apa itu syu'ur? Syu'ur itu adalah sesuatu hal
ya, yang bisa diperoleh dengan panca indera. Itu namanya syuur. Ya, kita seperti, oh ini manis nih, nah itu syuur. Hasil yang dihasilkan. Oh ini pahit, ini asin, itu syuur. Oh itu bagus, oh ini halus, kasar. Nah, kita mengetahui sesuatu dengan panca indera itu disebut syuur. Nah, hadirin rahimakumullah, binatang pun ya memiliki syuur. Ya, binatang nggak memiliki ilmu, tapi memiliki syuur. Ya, kenapa? Karena binatang tidak memiliki akal. Berarti binatang punya rasa, mengetahui oh itu bahaya. Ya kan, bisa merasa sakit, kemudian bisa melihat, bisa mendengar, tahu isyarat. Binatang itu punya syuur. Kalau batu, tembok, ini tumbuh-tumbuhan nggak punya syuur. Nah, orang munafik oleh Allah dikatakan wa ma yashkurun, tidak punya syuur, tidak punya rasa, tidak punya kesadaran. Berarti sekalipun punya panca indera itu tidak berfungsi. Drone seketu hebatna, rudal balistik, nah, jelgur eta itu, amin. Doa apa? Ternyata si anu dibenci tehnya, wah ini ngalawan ke Israel. Lu lah, wah itu si teh tadi caci maki kan, si Asia. Ayo sok, ente karena kasih kurang lawan Israel yuk. Aing wani ke Israel. Saya mau ngumpul itu wani Israel. Jadinya, wah itu mah tak syukur dah. Jadi munafik mah tidak punya syukur. Kalau begitu lebih rendah daripada siapa? Binatang masih punya syuur, masih punya rasa. Ketika dicubit, kucing ditincak, buntutnya, ayam, waduh, agak ada. Masih punya syukur. Tapi munafik wa ma yashurun, dia tidak punya rasa. Boleh katakanlah mati rasa. Ya, mati rasa. Itu dasar ya, seperti kita lagi sakit ya Pak ya, aduh tekarasana naon gitu ya, lagi sakit Pak kan, gitu sakit tuh enak banget makan di rumah sakit tuh enak tuh rasanya. Nah berarti udah ada syukur tuh ya. Gitu. Nah munafik itu seperti itu Pak, tidak ada syukur, tidak ada rasa. Para hadirin rahimakumullah, kenapa tidak ada syukur? Fi qulubihim maradu fajadahumullahu maradu. Ayat 10 menjadi sebab bagi ayat sebelumnya. Wa minan nasi mayaqulu, berkata dengan lisan amanu, tapi kalau Allah dibantu wa mahum bimu'minin. Sebabnya apa? Yukhadi'una, mau menipu kepada Allah. Kenapa menipu? Wa mayasurun, tidak punya rasa. Sebabnya wa mayasurun, sampai menipu, sampai mengkelabui, ya. Fi qulubihim marad. Nah, sebab di dalam hatinya ada apa? Ada marad. Nah, maradnya sakit. Jadi punya penyakit kolbu. Ya. Nah, jadi yang sakitnya bukan jasmaninya, tapi ruhaninya yang sakit. Para hadirin rahimakumullah. Nah, sedikit bicara masalah hati yang sakit. Hati yang sakit itu adalah sesuatu penyakit yang sangat berbahaya sekali daripada penyakit jasmani. Kenapa? Karena penyakit kolbu mah gitu ya, tidak bisa dideteksi oleh dokter spesialis manapun. Apalagi ke apotek, Pak, Bu, saya mau beli obat sakit hati, malah ya penyakit hati. Nah, itu boro-boro penyakit dalam ya penyakit apa hati ya, penyakit dohir kayak kalau kita ke dokter sok nanya ke orang, betul nggak? Sakit apa? Coba cerita teh, nyata periksa we ku dokter. Wah, dokter lo tahu kira aku nanya saya. Mana dokter gitu. Pasti kan Pak ya?
Setiap kita datang ke dokter, dokternya yakin sakit apa. Lamun cek bayar mah nya pariksa we ku dokter abis sakit naon can. Ah saya keluar itu dokter pasti ngaledek cenah orang. Ternyata dokter oge teu tahuan apa yang diderita oleh kita. Walaupun itu penyakit dohir, ya Pak ya. Kemudian penyakit jiwa. Nah, para hadirin rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwasanya penyakit hati itu macam-macam. Anwa'u maradil qalbi. Ya. Pertama ada maradis subhat. Ya, penyakit yang samar. Ya. Itu biasanya adanya di dalam masalah akidah. Nah, orang munafik punya penyakit di dalam kolbunya. Yang pertama adalah asyak, keraguan. Ragu tentang siapa Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Aya ente cenanya Allah teh disebut aya da teu katingali. Mun disebut aya tapi loba nyebutkeun, nah gitu kan? Ragu. Nah itu asyakillah. Yang kedua penyakitnya ragu dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ininya meragukan apapun tentang kebenaran. Itu ciri orang munafik. Penyakitnya, penyakit kolbunya. Kemudian juga apa? Tidak ada keyakinan, ya, akan adanya hari akhirat. Makanya Allah sering mengungkapkan dalam Quran itu amanna billahi wal yaumil akhir, amanna billahi wal yaumil akhir. Kenapa? Karena orang munafik itu ragu kepada Allah, ragu kepada hari akhir. Makanya ditekankan supaya tidak munafik itu percayai hari akhir itu ada. Ya. Kemudian yang berikutnya yang menjadi penyakit hati daripada penyakit subhat ini adalah ittiba'ud dhalalah, mengikuti kesesatan. Nah, para hadirin rahimakumullah, kemudian ada lagi, ya, macam penyakit hati yang kedua, maradus syahwat, penyakit hasrat. Jadi macam penyakit hati ini yang kedua adalah maradus syahwat. Seperti apa dia? Ketika seseorang di dalam hatinya banyak kecenderungan, ini penyakit juga, kecenderungan kepada hal-hal yang sifatnya kepuasan. Ingin makan yang enak, minumnya enak, tidurnya enak, kendaraan yang enak, yang bagus dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada apa? Bagian dari maradul qalb, hati yang sakit. Ya. Selanjutnya, yang kedua adalah hubul ma'asi, cinta kepada maksiat. Ada kecenderungan hati untuk selalu bermaksiat. Dan ada keengganan hati untuk melakukan taat. Jadi lamun diajak maksiat, ayo siap lah. Gimana ya? Janjian. Kayak orang sholat, aduh sholat orang kayak itulah sholat mah. Nah, jadi ajak taat mah males. Itu baru. Ya. Mancing yuk, ayo, tanggung asar heula. Duh, engkewe lah. Urang tiir we sakalian hiji jeung magrib jeung jama. Aya jama salat asar jeung magrib di mana aja? Lain pasanganan eta. Sarua jeung ngawinkeun embe jeung naon jeung jelema cek kiai mah. Bukan pasanganan. Lagian kan tidak boleh gitu ya. Apalagi kira-kira at-takabur. Ini juga merupakan penyakit kolbu. Hasad, dengki. Ada di munafik, nanti akan diceritakan. Kedengkian mereka kepada Nabi Muhammad, wadda kasiru min ahli kitab, nah, nanti ada. Ya. Kemudian ria, pamer, itu bagian dari penyakit hati. Nah, oleh karena hati ini urusan jiwa, software yang ada di dalam tubuh tidak kelihatan, ya, akan bisa kelihatan dengan ciri-cirinya. Seperti apa cirinya? Yang pertama, ya, alamatu maradul qalbi, ciri sakit hati yang sedang sakit itu bukan sakit hati di nyeri ya banyak manusia. Ini mah maradul qalbi, penyakit hati, penyakit jiwa. Itu yang pertama ada muta'assur bidzikrillah. Ya. Indikasinya orang yang sedang maradul qalbi
hatinya sedang sakit, yaitu ketika orang itu tidak terpengaruh dengan menyebut nama Allah. Jadi ketika Allah disebut namanya biasa we. Ya. Ketika disebut nama Nabi Muhammad, malas untuk mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi. Telah bersabda Rasulullah. Nah, orang yang hatinya normal mah akan menyebut dengan otomatis dengan sallallahu alaihi Muhammad. Ada kecintaan kepada Nabi. Kalau disebut nama Allah, sebagaimana Allah berfirman Subhanallah wa taala, ya, akan teringat, ya, akan terpengaruh penyebutan nama Allah. Ya. Kemudian hadirin rahimakumullah. Yang kedua, tadi saya sampaikan, cirinya hati yang saya itu adalah karahiyatut taat wasiklaha. Tidak suka, terasa berat untuk taat. Itu sedang sakit hati. Bangun jam 3 teh. Tapi kumanya dengan mana HP? Bukan HP terus. Oh, sampai habis tah. Tidak sempat untuk sholat tahajud, sholat witir, padahal ada 1,5 jam itu waktu. Tapi tidak sama sekali terdorong untuk apa? Untuk ngamumule itunya, sepertiga malam itu hari yang malam, ya waktu yang sangat istimewa. Tidak tersentuh, tidak ada keinginan. Itu tanda apa? Hati yang sedang sakit. Berikutnya, orang yang sedang hatinya sakit tidak merasa sedih. Nah, kalau tadi tidak tergiur, ya, ketika ketinggalan, ya, dalam satu aktivitas kebaikan, dia tidak merasa sedih. Biasa-biasa we. Dunia hari-hari baik. Biasanya begini, tiba-tiba tidak melaksanakan. Tidak apa, tidak rasa sedih sama sekali. Adamul huzn ala faqdi ta'at. Yang kedua, wadamun nadam, ketiganya, ciri hati yang sedang sakit itu adalah tidak ada penyesalan atas perbuatan maksiat yang dilakukan, malah justru bangga dengan maksiat yang dilakukan. Ya, itu dipiralkeun maksiat di hadapan Allah, di kemana ke batur cerita-ceritakeun. Ya, nah ini ciri orang yang hatinya sedang sakit, Pak. Ya, aya orang lain kunaon ente, aduh dia mabok sakumaha segelas, bangsa gelas aing mah sejalikeun teu naon, bangga maksiat. Malah dinaonkeun, disebutkeun kemana tadi malam, biasa nongkrong CR, tuh disebutkeun. Nah, disebutkan, ya. Jadi maksiatnya bukan disebutkan, malah tidak disesali, bukan yang tidak disebutkan. Ya. Yang kedua, 3, 4, cirinya orang yang hatinya sakit itu adalah al-ijab bin nafsi. Sering ujub, sering bangga dengan prestasi amal yang dilakukan. Nepuk dada lah, aing hebat. Nah, kuring mah senang tiket di surga, ente mah masih kena ngarangkat ke surga, 2 ting masuk ke ting kuring mah geus boga. Nah, itu hati ijab bin nafsi. Ya, bisa jadi tergelincir tak amal itu dengan ijab. Ya, sebagaimana sabda Nabi, ya, ijabul mar'i bin nafsi. Yang berikutnya adalah apa? Hubbu zuhur wal madhi, senang dipuji ketika melakukan satu prestasi. Makanya nanti dalam surat Ali Imran ada la tahsabanna alladziina yafrahu bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'al. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Ya. Itu apa? Yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'al, senang dipuji dengan apa yang justru tidak dilakukannya. Kalau mau dilakukan, ya, untuk dilakukan oke, yang dipuji-puji. Nah, itu cirinya hati sedang sakit. Kemudian apa berikutnya? Alamatul maril qalbi, ciri hati yang sakit adalah kasratul jadal, suka berdebat. Ya, senang berseteru. Itu ciri orang yang apa?
ciri hatinya sakit. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, bagaimana cara mengobatinya? Salah satu daripada cara mengobati hati, yang pertama adalah al-ikhlas fil ibadah. Kita ikhlaskan dalam ibadah, itu salah satu cara untuk mengobati hati. Yang kedua, kasratu zikrillah wa tilawatil Qur'an. Kata para ulama, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran. Itu cara untuk mengobati hati yang sedang sakit. Dari kemarin sudah saya sampaikan, sok bapak-bapak sempatkan waktu ya, sehari 1 halaman, 2 halaman, ataupun setengah juz, ataupun 1 juz baca Quran. Itu akan mengobati hati. Kan dilakukan ku opik oge tombok hati ada 5 perkara. Obat ada 5, salah satunya apa? Baca Quran dan maknanya. Obat Quran itu Pak, syifaun lima sudur, kata Allah sendiri, syifa, obat ya. Bahkan bukan obat jiwa saja, tapi juga menjadi obat raga kita. Kemudian yang berikutnya apa? Thalabul ilmi syar'i sahihi. Yang ketiga, carilah pengetahuan agama. Apakah kita membaca, apakah mendengar tausiah ya di media sosial. Media sosial itu banyak Pak. Bapak tinggal ceramah apa saja. YouTube kan ada Kiai Anu dengar Gus Baha, dengar Kiai Ustaz Adi Dayat, dengar Kiai Somad, di situ akan muncul. Ya, itu bagian daripada cara. Saya juga Pak, tidak hanya membuka kitab, buku, tapi juga kadang sering juga mendengar tausiah dari mereka. Dan kadang-kadang tersentuh juga dengan tausiah mereka. Ah, tong teu ya, kamari asa katenggel waktu Pak KDM ngebuka musabaqah tilawatil Quran di mana? Di Bandung. Beliau menjabarkan Quran teh kudu kieu. Ya, aduh eta. Dari siapa we? Di pulungan we ilmu agama. Ya. Cek pariwasa kieu ngarasakeun teu sehat ya, ka mana we obat mah. Cenah teu cager ku bodrek asukan kos kadon teu tuturna ku babadotan gitu nya. Jadi, betul Pak. Saya terus terang sering masuk angin ya, sering masuk angin, maka sok kipas matiin dia kurang ya. AC jeung istri sok ribut, AC istri pengen gini saya bilang, aduh kumaha cenah. Terus kumaha? Contohnya, ya mangga terus ya, terus gimana? Terus antangin. Iya tentu nama aku jahe we dipek-pekan asupkeun we karena caipan seger gitu nya. Di mana we obat mah? Teu ku antangin ya, ku tolak angin, ku jahe ya, itu. Gitu. Nah, kemudian masuk angin tiis katisan, istri keur paranas kekepan we pamajikan. Akhirnya alhamdulillah gitu. Gitu. Ya, jadi thalabul musyari. Berikutnya adalah apa? Ya, musahabatus sholihin, bersahabat dengan orang-orang soleh. Itu kan, tombol hati itu bersahabat dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik. Insya Allah kita hati pun akan terobati. Nah, berikutnya adalah apa? Terakhir berdoa, mohon kepada Allah untuk dibersihkan dari sifat-sifat munafik. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Allahumma hassin farzi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan. Bersihkan aku dari segala penyakit-penyakit qalbu. Nah, itu bos kalian ya. Jadi sekali lagi kita kembali kepada firman Allah tadi, bahwasanya yang menjadikan orang munafik itu ya menipu kepada Allah karena tidak punya rasa. Tidak punya rasa, wa maysurun, dikarenakan fi qulubihim maradun. Fajadahumullahu maradun. Kalau penyakit hati itu tidak segera diobati dengan tadi ya, zikir, baca Quran, belajar ilmu syariat, kemudian bergaul dengan orang-orang soleh, hati-hati. Penyakit banyak diobati mah kumaha? Tambah parah, tambah sakit. Fajadahumullahu maradun. Ya tambah sakit itu kali itu.
Tak kalau sudah penyakit kolbu ada, biasanya merambah komplikasi kepada penyakit naon? Tina jiwa karena raga. Betul nggak? Tidak jiwa karena raga. Contohnya penyakit mah, ya bukan hanya karena makan pedes, makan anu naon dah, ya wasem-wasem, pikiran weh. Nah sekarang saya pernah Pak, pikiran, aduh pikiran anak, nah mulai kena mah, padahal tidak pikiran, ya, nah gitu, betul, ya masuk angin. Itu batur beli parabola mahina beli paramek, nah ya, itu penyakit tina non teh penyakit dengki yang penyakit dengki kan ngerembet kan begitu. Saya sering mengatakan susah lihat orang senang lihat orang susah. Duh geus kabeli mobil deui mana duitnya sih atas. Nah jadi pikiran kan semalaman kurang tidur masuk angin. Ya, dia kan itu angin duduk. Nah, angin duduk teh naon teh ya? Jantung teh ya. Nah, pasangring. Di mana ujungnya ya? Padahal mah tidak makan kolesterol, tidak makan yang goreng-gorengan gitunya. Tidak makan siput, tapi kunaon jadi kena jantung. Oh, sing goreng eta. Kolbuna. Panasan ningali batur. Iya, ke rumah sakit ya, batur mah koyongan kamana healing naik mobil baru main mah naik ambulan ke rumah sakit. Itu Pak. Jadi ngarebetan teh na pajadahumullah tak dibiarkan we engke jadi naon tambah deui sakit mah pajadahumullah. Tos kitu kumaha? Aduh ieu ayat terakhirnya gitu. Kata Allah dalam ayat disebutkan pajadahumullahu marodo walahum adabun azim bima kanu yakdzibun walahum adabun alim. Tuh obat hati tidak diobati ya tambah sakit, karena raga juga tambah sakit, maut weh walahum adabun alim. Ya ayo kumaha deui eta azabun alim, siksa yang pedih bima kanu yakdzibun, dengan sebab mereka berdusta. Ya jadi dapat disimpulkan dari ayat surat Al-Baqarah ayat 8 bahwa di sini baru sebagian ciri orang munafik adalah memiliki sikap senantiasa menipu. Ya. Nah, tidak penipuan eta kita bisa mengambil kesimpulan hati-hati. Menipu itu tidak akan bisa menguntungkan kita. Menipu itu justru akan merugikan si penipu sendiri. Sekali, dua kali dia akan sukses, tapi 3-4 kali dia pasti akan jatuh. Namun dia wa mayashurun tidak tidak menyadarinya. Kemudian ketidaksadaran mati rasa hati. Kenapa? Karena ada fi qulubihim marad, ada penyakit. Ya, penyakit hati. Nah, penyakit hati ini kalau tidak diobati akan apa? Semakin bertambah sakit. Tambah sakit merembet ke mana? Tina jiwa karena raga. Tos gitu. Nah, andai kata itu tidak diobati, maka ketika itu ya akan bisa mengakibatkan apa? Ternyata marudul qalbi, penyakit hati itu hati-hati, bukan hanya jiwa, tidak jiwa karena raga saja. Ini akan mendatangkan azab. Azab itu Bapak sekalian, bukan hanya azab duniawi, akhirat nanti, Mak. Azab duniawi pun akan terasa akibat dari penyakit hati. Walau azabun alim. Kan tadi saya sampaikan, batur beli parabola, mana beli paramek. Jadinya itu batur beli motor baru, knalpot ngebul, mana mah iya ngebul teh. Tuh azab gede teh. Ya. Gitu. Nah, bima kanu yakdzibun, dengan sebab mereka mendusta atau berdusta. Mudah-mudahan ayat ini jadi peringatan buat saya khususnya pribadi, yang mana saya juga merasa bukan berarti hati ini tidak pernah kedatangan penyakit, namun kadang-kadang sering datang, ada juga datang, namun langsung ya berusaha untuk mengobatinya dengan zikir, dengan baca Quran dan lain sebagainya. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.